Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo warga kampus, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Bertemu dengan saya, Sumartono Mulyo Diharjo, dalam program Kampus, komunitas milenial yang produktif, unggul, dan spektakuler. Di tayangan ini, saya akan mempersembahkan episode merebut simpati publik dengan istiqomah menjaga penampilan. Warga kampus yang saya banggakan, tahukah kita bahwa publik atau audiens menjadi kunci keberhasilan seorang public speaker di panggung public speaking? Percaya atau tidak, gambaran ketika seorang public speaker mendapat dukungan publik laksana bintang kejora di angkasa. Semua orang terkesima dan mengagumi keindahan cahayanya, atau seperti roket, semua orang terpesona akan sosoknya yang gagah perkasa, terbang tinggi, melesat jauh menembus awan. Tetapi fakta juga menunjukkan seorang public speaker bisa jatuh, kehilangan status bintangnya, dan ditinggal penggemarnya karena terlalu meremehkan keberadaan audiensnya. Ada hal penting yang mesti menjadi perhatian seorang public speaker jika ingin meraih kesuksesan atau bila ingin merebut simpati audiens atau publik. Apa itu? Jawabnya hanya satu kata, yakni adaptasi. Ya, adaptasi adalah kado istimewa untuk publik. Istimewa karena inilah ungkapan atau ucapan terima kasih seorang public speaker ke publik yang telah dan selalu memberikan dukungan atau apresiasi. Pertanyaannya kemudian, mengapa seorang public speaker perlu beradaptasi dengan publik atau audiensnya? Ada dua alasan yang mendasar mengapa adaptasi memberikan keuntungan bagi seorang public speaker. Alasan pertama, seorang public speaker secara kondisional memiliki hubungan emosional dengan publik. Public speaker perlu berbaur dengan audiens. Public speaker yang mampu beradaptasi dengan publik akan lebih diterima dibandingkan public speaker yang kurang mampu beradaptasi. Alasan kedua, ada dorongan dan motivasi dalam diri public speaker untuk mengenal dan memahami siapa audiens atau publiknya. Proses berusaha mengenal atau memahami siapa audiens atau publik akan memudahkan seorang public speaker untuk beradaptasi. Dan ketika seorang public speaker telah mampu beradaptasi, maka pada saat itu publik akan menerima kehadiran seorang public speaker. Kalau publik atau audiens telah menerima eksistensi seorang public speaker, maka jalan kesuksesan meraih predikat seorang public speaker yang handal, hebat, dan spektakuler akan terbentang lebar di hadapannya. Lalu, apa yang harus disesuaikan seorang public speaker dengan audiens atau publiknya saat melakukan public speaking? Jawabnya hanya dua kata, yakni jaga penampilan. Ya, menjaga penampilan. Seorang public speaker yang profesional, handal, dan punya mental menjadi orang terkenal selalu memperhatikan dan mengutamakan penampilan. Pertanyaannya,
Mengapa seorang public speaker harus menjaga atau memperhatikan penampilannya? Pertama, sebagai bukti atau tanda keseriusan seorang public speaker mempersembahkan suguhan presentasinya ke publik. Kedua, menunjukkan kesiapan seorang public speaker memberikan sajian yang terbaik ke hadapan publik. Ketiga, dengan menjaga penampilan, tentunya seorang public speaker ingin mendapatkan kesan yang positif dari audiens. Mustahil rasanya ketika seorang public speaker berpenampilan seadanya atau jauh di bawah standar mendapatkan apresiasi atau penilaian yang tinggi dari publik. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati proses. Artinya, jika kita melakukan sesuatu dengan serius dan berupaya melakukan hal yang terbaik, maka kita akan mencapai hasil yang spektakuler. Lalu, bagaimana cara menjaga penampilan di panggung public speaking? Ada 3 hal yang mesti diperhatikan seorang public speaker dalam menjaga penampilan. Pertama, cara berpakaian. Catatan penting, cara berpakaian agar mendapat apresiasi yang maksimal dari publik adalah rapi, bersih, sesuai dengan suasana atau tema kegiatan, dan enak untuk dilihat. Artinya, berpakaian tidak identik dengan harga yang mahal atau memakai perhiasan, aksesoris yang berlebihan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan diri dengan kegiatan yang kita jalani. Biasa-biasa saja, namun terkesan elegan. Dengan kata lain, tidak mencolok dan tidak terlihat norak. Selain itu, jangan lupa menggunakan wewangian yang adaptif atau tidak menyengat hidung agar audiens merasa nyaman dengan kehadiran kita. Membuat audiens merasa nyaman dan betah menyaksikan aksi kita sebagai public speaker tentunya akan menjadi pengalaman yang membanggakan dan mengesankan. Jadi, dengan memperhatikan cara berpakaian, menggunakan parfum atau wewangian, bersikap ramah, murah senyum, dan rajin menyapa, insya Allah audiens terkesima dan terpesona akan penampilan kita. Kedua, cara berdiri. Upayakan berdiri dalam keadaan santai namun terkesan berwibawa. Posisi berdiri yang baik adalah berdiri tegak, menghadap publik atau audiens. Tidak kaku, rileks, tidak condong ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Usahakan gerakan badan menyesuaikan kebutuhan presentasi. Hati-hati dan patut diingat, terlalu banyak gerakan bisa mendatangkan petaka atau respon negatif dari audiens. Selanjutnya, lakukan eye contact, terutama bagi audiens yang memiliki respect atau respon positif pada kita sebagai public speaker. Acukan sementara publik yang kurang menghiraukan kita. Fokus perhatian pada audiens yang memberikan apresiasi yang baik atas keberadaan kita di atas panggung. Ketiga, menggunakan mikrofon. Penting untuk diketahui bahwa mikrofon merupakan penyempurna penampilan kita di atas panggung. Kebiasaan mengucapkan tes, mengetuk-ngetuk mikrofon atau memainkan kabel mikrofon saat kita tampil sebagai public speaker di hadapan publik adalah kebiasaan buruk yang akan mengurangi simpati publik. Lebih elegan saat tampil di panggung kita langsung berbicara dibandingkan terlebih dahulu kita memegang mikrofon lalu mengucapkan tes, mengetuk mikrofon atau memegang kabel mikrofon. Meskipun saat kita langsung berbicara ada masalah dengan mikrofon, sesungguhnya itu lebih terhormat daripada yang kita tampilkan kebiasaan buruk yang bisa mengganggu apresiasi audiens. Terakhir, perlu diketahui bahwa jarak bibir dengan mic yang akan kita pakai sebaiknya tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh, 5-20 cm. Warga kampus yang saya banggakan, demikian tayangan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya. Tonton terus program Kampus
bersama saya Sumartono Mulyo Diharjo. Ingat, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membuat sejarah masa depan. Segeralah berbuat dan jangan tunggu melarat, apalagi sekarat, untuk jadi orang hebat. Salam kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.